lihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita membaca dari Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima. Saya akan ajak kita membaca ayat yang ke-12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Kita melompat kepada ayat yang ke-14. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam. Yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Adam yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Kita membaca 1 Korintus pasal ke-15 ayat yang ke-21 dan 22. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 dan 22. Membaca bersama. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Bahasa Inggris ayat 22. For us in Adam all die. So also in Christ shall all be made alive. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah menghimpun kami dalam rumah-Mu. Kami boleh kumpul bersama saudara seiman. Kami boleh memuji, berdoa. Kami boleh membaca kitab. Kami boleh merenungkan. Dan Tuhan, kami berdoa, berilah kami satu konsentrasi hati yang bersiap untuk menerima pengajaran, untuk dibangunkan iman kami, dan dikoreksi, dan ditegur, dan juga dikuatkan. Pakailah mulut bibir hamba-Mu menyampaikan kebenaran yang bisa membangun, hanya kata-kata yang akan berguna bagi umat kesayangan-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menerjemahkan dan berbicara dalam setiap kebutuhan, setiap pribadi dalam setiap pergumulan. Terima kasih untuk bulan Natal di mana kami boleh terus merenungkan segala kebaikan, cinta kasih, karya, rancangan, keselamatan
yang begitu agung dan mulia, sehingga jiwa kami boleh diangkat dan iman kami boleh semakin dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kembali kita melihat kepada Yohanes pasal yang pertama ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu adalah yang bersama Allah sebelum segala sesuatu dijadikan. Firman itu adalah Allah. Dan Allah itu ada Allah Bapa, Allah Anak. Dan firman itu adalah Allah Anak. Di dalam satu momen dalam sejarah, dia telah masuk ke dalam dunia. Menjadi daging, menjadi manusia. Anak Allah telah datang ke dunia, lahir sebagai manusia. Kita kenal sebagai inkarnasi. Tapi apa artinya itu? Ketika Allah dikatakan menjadi manusia, anak Allah menjadi manusia. Apa yang bukan, apa yang iya, yang bukan. Ketika anak Allah, firman menjadi manusia, bukan berarti bahwa anak Allah berubah menjadi manusia. Dia berhenti menjadi manusia, dia berhenti menjadi Allah supaya bisa menjadi manusia. Bagaimana segi empat bisa sekaligus bundar, sempurna seperti bola? Dua hal itu adalah bertentangan. Hal yang tidak bisa dipertemukan. Bagaimana yang ilahi dengan yang makhluk bisa bersatu? Bagaimana yang tak terbatas dengan yang terbatas bisa bersatu? Ini selalu kesulitan. Tapi banyak benda itu memang tidak mungkin. Walaupun banyak hal yang sepertinya tidak masuk akal, yang bertentangan secara prinsip, itu bisa saja jadi. Karena kebenaran Allah melampaui pemahaman manusia untuk memahaminya. Dan orang yang memiliki pemahaman yang baik, mengerti bahwa manusia punya pemikiran memiliki keterbatasan. Ketika bertemu dengan kebenaran yang lebih besar daripada otak, dia harus tunduk dan mengakui ini sebagai super rasional. Dan harus membedakan dengan irasional. Bisa memilah. Apa yang irasional adalah sesuatu yang buruk dan tidak benar. Apa yang suprarasional, apa yang merupakan kebenaran yang melampaui manusia punya kemampuan untuk memahami. Dan Allah lebih besar, kebenarannya lebih besar. Ada begitu banyak rahasia. Dan itu tidak masalah bagi kita. Yang penting adalah kita tidak salah melihat apa yang benar sebagai salah, yang salah sebagai benar. Apa yang melampaui akal untuk mengerti. Sebagai sesuatu yang Paulus mengatakan, kita tidak bisa memahami kasih Allah yang tinggi, dalam, lebar, panjang. Dan berdoa supaya kamu memahami yang tidak bisa dipahami. Itulah manusia. Manusia tanpa memahami paradok dan sesuatu yang melampaui. Sulit untuk baik pengikut Tuhan. Yang sering memimpin kita dalam jalan yang kelihatannya seperti berliku-liku. Begitu sulit dipahami. Tetapi pimpinan Tuhan sangat indah. Dan akhirnya kita belajar untuk mengerti. Sebagai sebuah anugerah yang kita boleh syukuri. Bersyukur kita tidak kecewa dan menolak. Kata Tuhan Yesus, kecewa dan menolak. Karena melampaui cara pikir kita yang terlalu duniawi. Bukan bahwa Allah berhenti jadi Allah supaya bisa jadi manusia. Juga bukan bahwa dia tetap Allah. Tetapi sekarang dia ketika jadi manusia itu hanya semacam hologram. Hanya semacam penampakan yang tidak memiliki satu materi yang sejati. Tidak punya satu tubuh, darah dan daging yang nyata. Nah, ini dalam sejarah teologi dikenal sebagai doketisme. Ya, jadi hanya penampakan saja. Ya, tidak real. Dan ini berbahaya. Karena ini bisa menggoncang, bisa merusak doktrin. Kalau Yesus bukan sejati manusia yang berdarah dan berdaging, siapa yang bisa disalib? Dia tidak bisa disalib. Dia tidak bisa mengucurkan darah. Ajaran yang tidak hati-hati itu memiliki dampak-dampak yang akan bisa merusak. Dan kita harus peka terhadap hal tersebut. Bukan dia berhenti jadi Allah supaya jadi manusia. Bukan supaya dia menjadi manusia, supaya bisa jadi manusia. Supaya dia tetap sebagai Allah.
dia itu manusianya itu tidak sejati. Dua-duanya salah. Yang benar bahwa Allah yang tak terbatas rela membatasi dirinya dengan tidak meninggalkan kealahannya yang tidak berubah. Tapi dia menambahkan pada dirinya, mengambil satu tubuh, satu natur manusia. Lalu kemudian melalui itu rela merendahkan diri, membatasi diri tanpa esensinya dikurangin. Selama di dunia dia masih menjadi Allah yang menopang, mengampuni, berjanji dan berfirman. Kalau ini semua tidak dipahami dengan baik, kata-kata Yesus itu sulit diterima. Maka orang Yahudi, para pemimpin agama, benar, kamu menghujat. Bukan karena engkau tidak baik, bukan karena engkau tidak menolong, tapi engkau seorang manusia biasa berkata melampaui apa yang seharusnya, yaitu menghujat. Tapi kalau Yesus adalah mengatakan kata-kata yang memang sepantasnya karena dia Allah, maka seluruh dunia harus menyembah dia. Dan itu yang terjadi. Saudara, ketika orang berpacu kuda, salah satunya lah adegan misalnya Ben Hur. Ya. Nah, kuda itu ada beberapa memiliki kelebihan dan kekurangan. Sehingga ketika orang yang tidak ahli itu menyandingkan kuda dengan tidak tepat, dia itu akan kalah. Kuda tertentu akan menyeret. Ya. Maka kadang orang tidak suka di dalam kerja kelompok. Kenapa? Ada yang rajin, ada yang lelet. Ada yang tanggung jawab, ada yang tidak tanggung jawab. Yang tidak tanggung jawab enak karena ada yang tanggung jawab. Tapi itu tidak baik. Ketika ini kompetisi timnya, ini tidak bisa untuk menang, tidak bisa untuk yang terbaik. Ya. Nah ini masalah kalau tidak seimbang. Tepat. Sehingga ketika mereka berpacu bersama, tidak ada yang menghambat. Kalau saya mengikatkan diri dengan seorang anak yang umurnya katakanlah 6 tahun, lalu berlomba dengan rekan lain. Kira-kira saya menang atau kalah? Menang atau kalah? Saya akan terhambat. Itu namanya saya ngepur. Kadang orang itu ngepur dengan apa? Diikat tangannya, pakai tangan kiri, ngepur. Tapi masih bisa menang. Ya, ngepur namanya. Tuhan Yesus itu Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Sang Kudus. Dia itu memberi kuasa menangani angin ribut, penyakit, mengusir roh dan mengampuni. Bukan sekedar seorang nabi dengan kuasa ilahi dari Tuhan, tapi pada dirinya dia menyampaikan, melaksanakan satu otoritas ilahinya. Tapi pada waktu yang sama, dia yang datang ke dunia untuk jadi manusia demi satu tujuan keselamatan kita. Dia sekaligus adalah God-man. Sekaligus Allah, sekaligus manusia. 100%, 100%, sepenuhnya. Yang tak terbatas bersama yang terbatas menjadi satu. Ini sulit diterima oleh akal. Tapi inilah rahasia iman, misteri iman yang hanya bisa kita sembah, sujud dan terima. Yang nggak mau terima, silakan. Ada obat, ya sulit mengerti, ya nggak mau terima. Tapi kalau ini satu yang bisa menyembuhkan, engkau terima. Ya, banyak hal yang kita tidak mengerti, kita terima. Karena dengan iman. Dan inilah satu rahasia iman yang sangat penting. Yesuslah God-man. Kenapa harus God-man? Karena untuk menyelamatkan manusia, hanya God-man, Allah sepenuh dan manusia sepenuh yang bisa menyelamatkan. Manusia berdosa, manusia diberikan firman, manusia diberikan hukum Taurat. Taati kamu akan hidup. You melanggar you akan mati. Dan manusia tidak mentaati, manusia harus dihukum. Tapi Tuhan sayang, sehingga ingin manusia diselamatkan. Tapi gimana manusia diselamatkan? Tuhan yang suci tidak bisa menyelamatkan seseorang yang berdosa. Ada hukum-hukum yang ketika ditegaskan itu harus dipenuhi. Ada judgment yang kalaupun seorang pangeran, kalau harus dibunuh ya dibunuh, harus dihukum ya dihukum. Ada keadilan. Ketika seorang adik selir yang disayang melakukan satu hal yang dalam merugikan orang, mengakibatkan kematian. Dia masih sok-sokan. Lalu judge bau.
mau mengadili. Ibu, gimana? Jasbah harus ngomong. Kalau keadilan tidak ditegakkan, bagaimana rakyat bisa percaya raja? Raja tek dan dijalankan. Rakyat di luar menunggu ribuan orang. Kalau itu digoyahkan, pondasi moral satu negara itu bisa goyah. Abraham mengucapkan satu kalimat. Raja semesta alam, masakan tidak mengadili dengan adil? Yes, saya sangat adil. Dan ketika diteruskan, Abraham harus mengakui, Tuhan tidak salah, yang salah saya. Di kota Sodom, untuk dapat 5 orang, 10 orang, tak cukup. Dan layaklah untuk binasa. Tuhan tidak pernah salah, Tuhan selalu adil, Tuhan selalu benar. Dan ketika dia mengadili, itu adalah memang harus. Karena kalau tidak diadili, maka akan rusak. Surga, manusia akan berbahagia di dalamnya. Itu ada pondasi-pondasi yang tidak bisa untuk dihancurkan. Maka ketika Tuhan mau menyelamatkan manusia karena kasih, dia menyelamatkan dengan cara yang benar. Roma pasal 3, dia membenarkan dengan cara yang benar. Tuhan tidak pernah kompromi, tidak pernah untuk melakukan hal-hal yang busuk. Selalu terang, selalu benar. Karena itulah ingredient, pondasi, prinsip yang tidak bisa digoyahkan. Orang kalau mau hidup sejahtera itu milikilah pondasi. Kebenaran, keadilan, kejujuran. Orang kalau mau cari sengsara, berbuatlah tidak benar. Try. You kalau mau sakit perut, minumlah racun. Lakukanlah ketidakbenaran. Hidup ini ada pondasi, dunia ada pondasi, alam semesta ada pondasi yang tidak kelihatan. Satu goyah, semua akan rontok. Moral itu ada pondasi. Dan kalau itu tidak baik, itu akan goyah. Negara yang sangat menjaga ini, sangat maju. Miskin pun akan kaya. Negara yang kaya tanpa jaga ini, juga akan miskin. Tak usah diperpanjang, kita tahu, kita sedang bicara negara apa. Siapa yang maju, siapa yang kurang. Ya. Bukan kurang sumber daya, kayanya tidak habis-habis. Kayanya luar biasa. Tapi kalau itu semua digoyahkan, menjadi masalah. Tuhan membenarkan dengan cara yang benar. Bagaimana? Manusia yang berdosa. Kalau Tuhan hanya mengampuni, maka dari surga dia nggak usah turun ke dunia. Saya ampuni. Sebab banyak orang tua yang malas. Anaknya berbuat salah, membunuh, lakukan apa. Dah, bereskan aja, keluarkan dari penjara. Dia tidak peduli bahwa kerusakan moral itu membuat menggerogot-gerogot sampai anaknya sudah membunuh dia. Membunuh semua orang, membunuh seluruh dunia. Ini adalah sesuatu kebodohan. Ya. Ada prinsip-prinsip yang tidak bisa ditolak. Maka ketika Tuhan mau menyelamatkan manusia, manusia berdosa, Tuhan usir dari Taman Eden. Bukan Tuhan benci, karena harus diusir. Supaya jangan makan buah dari pohon kehidupan. Kalau manusia berdosa, yang takut sama Tuhan, yang suami istri berantem, yang alam tuh rusak, yang relasi semua itu kacau, lalu makan buah kehidupan dan hidup kekal. Kekal abadi di dalam kerusakan, itu neraka. Itu bukan surga. Banyak orang tidak peduli rusak, jahat. Pokoknya tinggal di tempat indah, menikmati semua di dalam semua keberdosaan. Ini bukan agama saya. Ini bukan teologi saya. Ini bukan spiritualitas saya. Banyak orang berpikir bahagia-bahagia. Mereka sedang mencari mati. Mereka sedang merusak. Ya. Semua itu ada timbangan, semua itu ada aturan, semua itu ada ukuran, semua itu bisa diprediksi, semua bisa dihitung. Apa yang tidak sesuai ya dengan apa yang merupakan prinsip, jembatan itu akan rontok, tanah itu akan runtuh, tempat itu akan hancur, ya. Masyarakat itu akan hancur. Tuhan tidak membangun, memberkati dengan cara demikian. Maka diusir, usirnya pun sayang. Tuhan yang mengasihi sekalipun murkanya sayang dan menyelamatkan. Yang terpilih tidak mungkin tidak selamat. Gebukan iya. Siapa yang dibuang tidak ada ampun.
Israel 10 suku lenyap. Yehuda ada janji, pasti kembali. Cara Tuhan itu ada saja. Diusir, tetapi Dia yang akan datang mencari dan menebus, dan setelah itu dikembalikan. Karena pada akhirnya umat pilihan akan makan buah kehidupan. Amin. Kita akan makan buah kehidupan. Tapi setelah penebusan terjadi, sehingga waktu kita hidup kekal, kita cintanya balik kepada Tuhan. Relasinya baik, kita di dalam Tuhan. Bayangkan orang punya rumah mewah, punya segala-galanya, mobil 10 biji, tongkrong di situ, villa ada begitu banyak. Tapi suami pergi sama perempuan lain, anak berantakan. Itu bukan bahagia. Semua itu mesti dipulihkan dalam tatanan, dalam satu relasi penuh dengan kebahagiaan dan kebaikan. Dan prinsip-prinsip yang baik. Itulah sebabnya Tuhan harus datang dalam dunia. Allah jadi manusia. Harus Allah, karena kalau Dia bukan Allah, Dia tidak bisa menolong. Manusia menolong orang, tidak ada orang yang bisa mengangkat dirinya. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua orang berdosa. Muhammad meminta supaya dia didoakan supaya diterima. Konghucu dalam umur 70 atau 71 atau berapa sekian itu. Dia mengatakan setelah usia sekian telingaku itu baru lurus. Tidak digoyahkan sama pujian, sama teguran kritikan. Dia sudah lebih bisa berbuat apa yang baik. Manusia penuh kekeliruan, manusia penuh kesalahan, minta diampuni. Semua butuh juru selamat. Hanya satu yang tidak butuh juru selamat, tapi Dialah juru selamat. Yesus Kristus, Sang Kudus, yang tidak berdosa karena Dialah Allah yang datang untuk menyelamatkan. Dialah Sang Kudus, tidak perlu untuk penebusan, tapi Dia akan menebus. Dialah Allah, sehingga Dia memiliki suatu kuasa dan anugerah yang tak terbatas, yang limpah, yang cukup untuk menyelamatkan miliaran orang. Kita menyelamatkan diri aja tidak bisa. Nyelamatin 2 orang lebih susah. Nyelamatin lebih banyak orang lebih susah. Tuhan Yesus bisa nyelamatin orang di zaman dulu, zamannya Abraham, Daud, sampai cucu cicit, semua umat pilihan. Karena Dialah Allah yang memiliki satu anugerah yang tak terbatas. Sehingga Dia bisa mengalahkan dosa, kematian, mengalahkan iblis. Tidak ada yang bisa. Semua nabi mati, semua nabi berdosa, semua mati dikalahkan. Hanya Yesus, Allah yang menjadi manusia. Dan Dia perlu menjadi manusia karena manusia yang berdosa. Manusia disuruh diberikan firman, hukum, lakukan, maka kamu hidup. Melanggar, kamu akan mati. Dan manusia harus melakukan. Ketika kita dibawa masuk ke surga, kita dibawa masuk sebagai orang benar. Tapi bukan karena kita mampu, tapi kebenaran Kristus yang dikenakan ke kita. Ini adalah sesuatu relasi kita di dalam Dia, dalam satu union dengan Dia. Kita di dalam Dia, diselimuti oleh Dia dalam iman, kita terima anugerah, bukan karena jasa kita. Sehingga ketika kita masuk ke surga, kita diterima sebagai orang benar. Tapi bukan kebenaran saya, tapi kebenaran Kristus yang kita di dalamnya. Sehingga kita boleh diterima. Dia harus menjalankan semua hukum sehingga mencapai kebenaran, keselamatan untuk kita. Di dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7 atau 17. Dikatakan bahwa Dia dengan ratap tangis dan perjuangan dan dengan berdarah-darah mencapai keselamatan, kebenaran untuk pokok keselamatan bagi kita. Saya lama jadi Kristen, baca Alkitab. Tapi waktu satu saat saya baca sampai di situ, saya kaget sekali. Karena di dalam pikiran kita banyak asumsi. Asumsi bahwa Yesusku luar biasa. Apa yang Yesus tidak bisa lakukan? Jadi Yesus itu seperti Allah yang maha mudah semuanya. Seperti anak sekolah minggu. Apa sih yang Yesus tidak bisa lakukan? Setan takut, semua takut. Dia bisa lakukan apa saja, dia Allah. Kita lupa kemanusiaannya. Bahwa Dia itu harus melewati penderitaan, pergumulan. Sekalipun pasti hasil akhirnya Dia pasti menang.
Dia mengalami pencobaan, tapi pasti akhirnya menang. Ya. Dan untuk itu, dia telah memenangkan keselamatan bagi kita. Inilah anakku yang kuperkenan. Aku datang, ada gulungan kitab tertulis tentang aku. Dan aku melakukan semua. Pekerjaanku adalah untuk melakukan semua hal. Sampai titik koma, tidak ada yang diloloskan. Satu iota pun tidak. Semua akan digenapi. Dan Yesus menggenapi. Dan di akhir hidupnya, nafas terakhirnya, kalimat yang keluar adalah apa? Satu kata, tetelestai. Genap. Seorang yang hidupnya menggenapi untuk apa? Aku menguduskan diriku untuk umatku supaya kita dibenarkan. Dia memberikan dirinya bagi kita. Bukan berarti dia berdosa, tapi bahwa dia mengkhususkan dirinya dalam kekudusannya lah demi keselamatan kita. Seperti banyak orang tua, ada orang tua yang hidupnya tidak lain hanya untuk anak. Tidak ada kerjanya, anak. Dan semoga orang yang demikian, anaknya itu tidak rusak, tidak sia-sia. Ya, ada orang hanya anak, ngurusin anak, nggak ada ngurus yang lain, hanya anak-anak, hanya anaknya. Atau dia suami, dan suatu saat suaminya mengkhianati dia, sedih, sakit, marah luar biasa. Tuhan Yesus adalah demi kita, tidak ada kepentingan bagi dirinya. Dia datang, dia aktif, positif dengan mentaati seluruh kebenaran hukum Taurat dan mencapai kebenaran, dan kebenaran itu untuk kita. Dia adalah pokok keselamatan kita. Untuk kita. Dia nggak ada masalah, dia tidak perlu. Tapi untuk kita. Yang kedua adalah bahwa kita sudah kadung berdosa dan harus dihukum. Maka dialah yang memenuhi syarat sebagai domba yang tak bercacat untuk boleh menggantikan kita. Sistem yang Tuhan telah tetapkan kepada Musa, binatang mati untuk orang yang berdosa. Tapi ini cuma bayang, hanya sesuatu gambaran yang akan datang. Aslinya adalah Yesus sebagai anak domba Allah yang mengangkat dosa dunia, dosa seluruh umat pilihannya. Dan melalui itulah Yesus Kristus harus menjadi Allah, harusnya menjadi manusia. Baru waktu lalu Pak Tong membahas tema ini. Why God became man. Mengapa Allah jadi manusia? Kita tadi telah mengatakan bukan menjadi hanya manusia hilang Allah. Bukan berarti dia tetap Allah, manusianya tidak real. Dia Allah sejati, manusia sejati. Dua yang tak bisa digabung, tergabung dalam Yesus, misteri iman. Ada hal-hal tertentu dalam dunia yang tidak bisa disatukan, terjadi disatukan. Karena alam pun melampaui pemikiran kita untuk memahami. Apalagi Allah, dan ketika dia mau, itu terjadi. Saya tanya pada seorang yang punya agama sangat menentang mengenai Yesus adalah Allah. Ya, Allah jadi manusia. Saya tanya, bisa nggak manusia jadi Allah? Tak bisa. Saya juga percaya tak bisa. Bisa nggak Allah jadi manusia? Bisa. Kok kamu jadi Allah? Lebih hebat dari Allah. Ya. Kalau Allah mau, apa yang dia nggak bisa lakukan? Masalahnya dia mau atau tidak. Dan inilah dia mau. Tuhan menjanjikan juru selamat. Pertolongan. Bangsa-bangsa kadang dalam kondisi kejepit. Butuh juru selamat. Termasuk Neo Matrix pun juru selamat. Udah lupa ya, Matrix ya. Juru selamat yang diharapkan. Banyak tempat cerita-cerita itu butuh juru selamat. Di dalam Alkitab juga butuh juru selamat. Tapi masalahnya lebih berat. Dan ternyata kesulitan begitu dahsyat sampai juru selamatnya itu bukan manusia. Nabi tidak, raja tidak, imam tidak. Semua gagal. Sampai Tuhan mengatakan, aku sendiri yang akan menyelamatkan. Aku sendiri yang akan menjadi gembala. Aku akan mencari mereka. Dan nubuat ini makin diperjelas bahwa yang akan datang itu adalah keturunan Daud. Dan dialah raja. Sekaligus the suffering servant. Hamba Allah yang menderita. Nah
ini sulit diterima. Bagaimana penyelamat yang paling hebat untuk masa paling hebat sendirinya kalah dan mati. Inilah the mind of God, rencana Allah, misteri Allah. You mau bikin teologiamu sendiri, bikin teologiamu, bikin agama kamu. Agama kita, dalam kita mengerti iman Kristen dan pengertian reform lah. Mengerti apa yang Tuhan singkapkan. Pikiranmu, pikiran Allah. Rancanganmu, rancangan Allah. Jangan kita campur. Kita bukan menetapkan dan membuat, tapi bagaimana berusaha mengerti rahasia keajaiban yang kata Rasul Paulus, misteri yang besar itu. Dan sekarang dipercayakan padaku, disingkapkan pada zaman akhir ini. Dan kepadaku diberikan kepercayaan untuk menyebarkan, memberitakannya. Dan hatinya penuh dengan satu luapan, ketakjuban yang luar biasa. Misteri yang membuat menyembah. Juru selamat kita yang inkarnasi menjadi manusia. Dan sekarang dia menjadi Allah dan manusia. Yang melalui dia sebagai Allah mampu, kudus, berkuasa, dan layak. Untuk bisa menyelamatkan orang yang miliaran orang. Karena dia punya anugerah tak terbatas, hidup tak terbatas. Kata firman Tuhan, hidup yang tak terbatas. Dan dia bisa mengalahkan iblis, dosa, kematian. Yang lain semua mati. Semua nabi mati. Semua orang mati. Hanya ada orang yang Tuhan angkat untuk menyatakan bahwa Tuhan bisa membuat orang terus hidup. Karena Tuhan adalah maha hidup. Yang lain semua manusia mati. Sampai Yesus yang bangkit untuk memberikan jaminan keselamatan. Tapi dia jualan manusia karena dia harus berdarah dan berdaging. Supaya melalui dia mewakili kita. Tuhan tidak perlu bertobat, yang perlu bertobat kita. Dan kita harus bertobat, tapi kita tidak mampu bertobat. Maka Tuhan Yesus datang menjadi manusia supaya melalui dia menanggung hukuman, kita boleh bertobat dan hukuman telah dilunaskan. Yang suci menanggung kita punya tuntutan dosa dan hukuman. Itulah sebabnya Yesus Kristus satu-satunya juru selamat yang disediakan Allah. Dan di bawah kolong langit tidak ada satu nama yang kepadanya manusia beroleh keselamatan. Hanya melalui Yesus satu-satunya manusia bisa datang kepada Allah. Dan tidak ada yang bisa kecuali dalam Yesus. Dan inilah sesuatu yang sangat benar. Maka kita orang Kristen memiliki sesuatu harta iman yang sangat besar. Dan Anda mesti belajar. Habis kebaktian satu, di sela istirahat, ada yang bincang sama saya. Dia merespon firman, iya Pak, benar ini. Tapi kalimat yang saya mau ulang lagi begini. Saya punya adik meninggal. Ya. Kalau tidak salah dia ngomong dulunya Kristen. Tapi menikah dengan yang non-Kristen dan sudah meninggal. Dia susah hati. Semoga ya di sini tidak ada yang satu hari nasibnya kayak gituan. Dia punya satu harta iman yang begitu luar biasa. Ya. Dan kata firman Tuhan, you meninggalkan sumur yang berlimpah dan bagus untuk menggali kolam yang bocor. Kolam yang bau, kolam yang jelek. Kalau kita tidak mengerti rahasia kekayaan iman kita. Allah, anak inkarnasi, menjadi God-man, juru selamat satu-satunya. Bagian berikutnya lah, Yesus lahir ke dalam dunia sebagai manusia. Apa artinya itu? Kita selalu diingatkan, termasuk dari mimbar saya, bahwa Yesus selalu berbeda, kualitatif different dari semua yang kita pahami tentang dia dalam banding dengan manusia. Dia sebagai manusia, dia berbeda dari semua orang. Ada banyak kita pahami. Misalnya, Yesus lahir dengan kuasa Roh Kudus tanpa campur tangan manusia dari Allah. Ada 4 macam lahir di dalam kaitan sama pria wanita atau ayah ibu. Yang pertama lah Adam lahir tanpa ada laki perempuan. Allah, dia lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Kata orang kalau mau nyari di surga, kita bisa tahu
Adam yang mana? Kita minta permisi buka ininya, buka apa? Pusar. Yang nggak punya pusar itu cuma Adam. Benar gak ya? Benar gak ya dokter ini saya? Ya. Kayaknya mungkin ya. Tapi ini kan logika kita kan, ini kan dari sini kan nyambung ke mama ya. Nah, gimana dengan Hawa? Mungkin juga jangan-jangan enggak punya. Ya. Tapi ini jangan dimutlakan, ini kan cuma spekulasi dan bukan teologi yang penting. Bahwa ada Adam yang ada dari Tuhan yang melahirkan dengan menciptakan dia. Tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa pria, tanpa wanita. Lalu kemudian Hawa yang kemudian ada dari pria. Tuhan yang menciptakan. Tuhan yang menghidupkan, ambil dari rusuknya Adam. Tanpa ada ibu. Lalu yang ketiga adalah bahwa ada yang dari ada ibu. Tetapi tanpa ayah. Karena dari Roh Kudus. Itulah Yesus Kristus. Nah inilah semuanya ajaib. Yang keempat itu yang kita-kita. Itu bahwa ada ayah, ada ibu. Dan melalui cara itulah Tuhan membuat kita itu lahir dalam dunia. Yesus lahir secara sangat ajaib. Tapi saudara, bukan itu yang menjadi istimewa dalam kaitan poin kali ini. Dalam kali ini saya mau menyatakan bahwa Yesus yang lahir sebagai manusia, seorang manusia dalam arti yang sangat khusus, sangat berbeda. Tadi di dalam Roma pasal yang kelima itu ada satu ayat yang dikatakan bahwa ayat ke-14. Yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam. Yang adalah gambaran dia yang akan datang. Adam yang adalah gambaran dia yang akan datang. Di dunia ini hanya ada dua Adam. Yang tidak punya kedudukan, siapapun punya kedudukan sama. Nabi terbesar manapun, orang terbesar manapun, tidak bisa memiliki satu status khusus Adam. Adam adalah kepala leluhur pertama, bapak semua manusia. Dari dia lahir. Dan dia sebagai kepala perwalian, kepala umat manusia. Dan peranannya penting dan Alkitab mencatat. Itu bahwa ketika Adam berdosa, semua berdosa. Karena tidak bisa protes bahwa kan aku waktu itu belum hadir. Aku nggak setuju bahwa aku ikut. Tetapi apa yang dilakukan Adam itu jadi. Contoh, sering orang menganalogikan. Ketika Kaisar Hirohito tanda tangan dengan dilihatin sama MacArthur di kapal perang, menyerah, kalah perang dan menerima semua persyaratan, dengan berat hati dia harus terima. Kalau kau tidak, dia akan dikasih jamur yang mengerikan. Sudah keluar jamur. Nagasaki, Hiroshima. Mulanya tidak bisa percaya, nggak pernah kejadian. Tetapi berita itu tidak bisa dia tutupin, tidak bisa dia sangkal. Demi tidak hancur lebih lagi, dia harus menyerah. Dia tanda tangan. Apakah semua orang tentara Jepang rela untuk menyerah? Tidak. Mereka siap mati kok. Mereka pakai kapal kecil untuk serang dan kamikaze ya. Mati, mereka rela mati, mereka cinta bangsa, mereka cinta, mereka bangga. Tapi karena kaisar mereka sudah menyerah, maka akhirnya harus berhenti. Itulah peran seorang kepala negara. Apa yang dia tanda tangan, apa yang dia putuskan mengikat. Apa yang dulu sama Freeport mengikat. Walaupun kemudian perlu dinego, perlu dibongkar, perlu diapain. Lalu kemudian persentasenya dulu kecil sekali Indonesia. Sekarang makin lama di atas 50%. Itu karena ada satu bargaining power, baru bisa. Karena apa yang dulu pernah terjadi mengikat. Waktu tahun 98 ketika Presiden Soeharto almarhum tanda tangan dengan siapa yang melihat itu IMF. Wah, orang pada ribut. Orang-orang mungkin di kampung-kampung pikir, apa masalahnya? Gua tetap beli nasi bungkus. Kalian tidak ngerti. Begitu anak lahir sudah berutang. Semua yang kita dapatkan penghasilan, itu banyak nilainya itu terkuras untuk nanti uang yang dikumpulkan untuk bayar ngutang. Setiap rakyat itu berutang. Apa yang dilakukan seorang pemerintah, seorang raja, itu mengikat, memberi pengaruh. Dia baik, kita sejahtera. Dia tidak baik, kita celaka.
Adam adalah kepala perwalian yang tidak ada pada siapapun. Dan Alkitab mencatat, dia adalah kepala umat manusia. Sayang, dia kepala umat manusia lama. Manusia lama, manusia daging, manusia berdosa. Dengan perbuatan dosa, semua keturunannya di dalam dosa. Semua orang berdosa. Mau ada buktinya? Semua orang mati, maka itulah berdosa. Logika kita bahwa, gak usah debat. Orang mati bukan natural. Orang mati karena dosa. Karena semua orang mati, maka semua orang berdosa. Dan memang manusia itu punya kecenderungan dosa dan berbuat dosa. Nah, kenapa berbuat dosa? Memang juga mereka tercemar sehingga ada dorongan berbuat dosa. Mau ditelusuri, kita melihat kegelapan kondisi manusia yang sering saya lihat sebagai manusia itu gila, sinting, bodoh. Manusia bahkan saya sering muncul dari kalimat mulut saya. Ya, amor mortem. Ya, dokter-dokter pasti tahu apa itu mortem. Mortem kan mati. Amor itu apa? Amor itu yang suka lagu-lagu cinta-cinta loh. Amor, amor, amor. Apa itu amor? Love. Love that. Manusia itu punya semacam gejala sakit jiwa. Hal-hal yang baik itu dibenci, hal-hal yang tidak baik kadang itu dirindukan. Ngomongnya lah, aku tidak mau yang tidak baik. Tapi manusia, kita lihat berapa banyak kerusakan. Kita bangsa yang besar, kita akan hebat, kita akan ini. Jangan percaya omongan manusia punya mulut. Manusia itu kerdil, manusia itu jelek, manusia pengkhianat, manusia itu rakus. Dalam kerakusannya mereka mematikan diri sendiri, menghancurkan diri sendiri. Manusia dalam kondisi berdosa itu sangat berbahaya. Karena bahkan ketika yang dia tipu adalah dirinya sendiri. Yang dia rusak dirinya sendiri. Yang dia cintai adalah yang dia mau rusak. Karena sesuatu yang rusak telah terjadi dalam diri manusia. Karena ketika manusia berdosa, manusia mati. Kematian adalah kerusakan, penderitaan, kehancuran. Yuk kalau mau lihat kondisi itu manusia yang sering membuat manusia berair mata. Dan banyak keluarga itu berair mata. Banyak dalam hidup ini banyak air mata. Banyak hal itu menyedihkan. Banyak bikin kesel. Banyak sangat susah sekali. Semua bisa dilacak kalau satu kata. DOSA. Yang merusak segala sesuatu. Pendidikan tidak menolong. Usaha sosial untuk membantu orang yang lebih sejahtera. Tidak. Semua hal termasuk hal lembaga-lembaga yang sangat ideal. Dalam medis. Medis itu sangat mulia. Saya kalau lihat para perawat itu, saya kagum, lihat dokter itu kagum. Tapi berapa banyak yang juga sangat jahat, sangat rakus, kejam. Orang sakit, dibikin tambah sakit. Uang mereka yang dikuras demi bisnis. Sampai ada dokter jujur, dimarahin sama bos. Kenapa kamu gak periksa-periksa ini? Gak perlu. Kalau gitu gimana bisnis kita? Orang sakit. Tapi sebagian dokter sangat baik. Termasuk dokter kapal itu loh. Ya, itu termasuk sangat baik. Karena adiknya mati, tidak bisa berobat. Dan dia merawat orang dan dapat janji, dia berjanji sama orang tuanya. Tolong orang miskin. Ya, dan tidak cari uang. Dan dilakukan hal besar. Dan dia yakin, walaupun tidak cari uang, akan Tuhan sediakan. Orang beriman. Beda. Ya, jadi ada orang yang beriman, orang yang punya karakter, punya panggilan. Ya, itu berbeda. Ada anugerah Tuhan yang bekerja. Yang lainnya susah. Pendidikanlah, medislah, hukum sebenarnya lah sangat mulia. Di tempat hukumlah orang dikatakan yang mulia. Di hukum, tidak di tempat lain. Semua orang harus mengatakan yang mulia. Kenapa? Dia mewakili Tuhan untuk menjudge mati hidup orang. Tapi di sebelah paling rusak. Dalam dunia yang sangat tercemar, di manakah bisa mendapatkan yang baik? Di dalam agama juga banyak rusak. Terakhir nih di Jawa Barat tuh ada orang mau Natalan dihalang-halangi. You udah lihat videonya? Saya nggak habis pikir. Ada orang seburuk ini, sejahat ini. Kayak anak kecil gitu loh. Kayak ngapain loh. Dan mukanya terpampang, nggak malu dah. Ya, menghalang-halangin. Demi nama Yesus kami hanya mau ibadah Natalan, saudara. Indonesia 2025. Masih seperti itu. Apa gunanya?
Gimana mau menjadi negara maju nomor 4 di dunia ketika hal demikian terjadi? Makanya Elon Musk tak ke Indonesia, Nvidia ke Malaysia, ke Johor Baru. Mimpi terus negara besar tetapi ini tidak tertangani. You mau dapat apa? Dialah negara yang miskin, tak punya apa-apa sumber daya, kaya raya. Karena mereka menjaga prinsip, kepercayaan, uang datang di Singapura. Trust, prinsip itu jauh lebih berharga. Dan yang kaya sumber daya justru paling miskin. Ya. Yang punya sumber daya dengan nilai-nilai. Nah inilah founding father yang hebat mewariskan. Sehingga negara kecil ini memiliki sesuatu yang sangat terkenal di dunia. Ya. Dan orang membawa uang gede di situ. Ya. Tapi semua bisa berubah, semua terus berjalan. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Yesus datang dalam dunia, dia memang manusia, tapi dia memang manusia dalam arti sangat spesial, tidak ada duanya. Ada satu yang adalah disebut Adam pertama dan dia gambaran, tapi Adam adalah bapa atau kepala umat manusia lama yang berdosa, yang melalui dia semua orang berdosa dan mati di dalamnya dan dunia kacau. Dan Yesus sekarang datang sebagai Adam kedua, kepala umat manusia baru. Nah, konsep ini adalah sesuatu yang lebih jarang Anda dapatkan. Dan bagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa seperti Adam berbuat dosa dan semua mati, maka sekarang kasih karunia datang melalui Yesus Kristus. Dan kasih karunia itu melampaui. Saya pernah menyampaikan juga di gereja sini perumpamaan ini. Kalau misalnya ya, orang kena celaka, lalu kena ke mata orang, lalu luka. Ada yang kita pernah lihat mungkin mata orang kena luka, cacat, itu jadi putih kayak susu. Ya. Mata manusia itu indah sekali. Mata itu cermin jiwa. Ya. Kadang kalau lihat orang yang ada kesulitan mata, kadang kita juga agak risih, khawatir gak nyaman. Ya. Kadang kita lihat matanya, kita khawatir dia gak nyaman. Kita gak lihat gimana. Termasuk sorry ya kalau ada yang matanya itu lain dua arah. Kita kadang lihat kiri atau kanan, kita sampai sampai kita sungkan. Kita gimana supaya dia tersinggung, supaya dia tuh mempunyai rasa enak. Itu aja kayak gitu. Gimana? Saya pernah lihat mata orang tuh ada yang kena tusuk atau kena apa. Dan itu jadi putih kayak susu. Dan tidak nyaman. Tidak elok. Agak geli, agak ngeri. Nah ada orang kaya misalnya kalau kena musibah gini, dia mungkin akan pergi berobat, operasi. Bisa nggak? Tergantung ilmunya ada nggak? Tergantung uangnya ada nggak? Tergantung dia punya koneksi nggak kalau gilirannya, urutannya. Bersedia nggak? Tak mudah. Anggap dia beruntung. Dia punya uang, dia punya koneksi, dia mampu, ada kesempatan, lalu dioperasi. Setelah selesai dioperasi, saya mau tanya, apakah mata bisa sama seperti sedia kala? Umumnya yang saya tahu, semua yang asli dari Tuhan sulit dilawan. Sulit dilawan. Semua yang asli dari Tuhan, termasuk usus, termasuk apa, kalau sudah dibongkar itu kok agak jarang lebih baik. Agak jarang. Ya, bisa aja kita debatkan atau mungkin ada contoh, tapi kita nggak mau debatkan. Contohnya aja, kalau muka orang kena luka, kena bakar. Lalu kemudian seperti ada yang kena siram air raksa. Lalu kemudian dilakukan operasi, cari kulit paling bagus, dokter paling canggih. Setelah dioperasi, kira-kira masih sama nggak? Tidak sama. Ketika dia senyum mungkin kamu takut. Atau mungkin sudah kayak Joker. Ya, yang hanya bisa senyum, yang nggak bisa berekspresi. Kelenturan, ekspresi, apalagi yang jiwanya baik, itu senyumnya, teduhnya, baiknya. Kadang kan muka itu kan berekspresi.
Ekspresi dari yang baik, ekspresi apa, mata yang liar, mata yang baik, mata yang tulus, mata yang rohani, mata yang penuh belas kasih, atau mata yang gimana liar. Ada orang matanya liar, ya. Ada yang mukanya ekspresinya tuh orang yang keras, ada yang ekspresinya baik, dan macam-macam lah saudara. Walaupun kita nggak bisa selalu membaca ekspresi. Ada yang pinter berdrama, melakukan peran, ada yang tulus apa adanya. Tapi satu hal, tak bisa sama, tak bisa sama. Sehingga paling baik kalau Tuhan beri kasih karunia, jangan banyak dikutak-katik. Ya, kecuali untuk kasus-kasus tertentu, bibir sumbing lah atau apa, kadang menolong dan sebagainya. Saudara, berapa biayanya? Biaya berapa ilmu? Berapa kesulitan? Hasilnya bagaimana? Merusak mudah, memperbaiki sulit. Merusak hanya butuh satu lidi. Memperbaiki itu miliaran. Miliaran untuk biaya berobat. Miliaran untuk dokter itu sekolah. Miliaran dan air mata untuk dokter itu sampai harus. Kalau kayak Purbaya itu kata dia, istriku mengatakan, "You nggak mau sekolah, kita pulang, langsung wacarain kamu." Oh, gua total loss. Kalau gitu terpaksa lah, saya harus sampai lulus S3. Orang yang mau sampai hebat itu setengah mati air matanya. Berapa banyak biaya? Untuk memperbaiki itu mahal. Satu perbuatan salah, miliaran orang berdosa. Untuk memperbaiki satu orang, berapa duit habis? Untuk memperbaiki miliaran orang, kelipatannya kebalikan. Satu perbuatan salah, merusak miliaran. Untuk memperbaiki satu orang, itu mahal, sulit mencapai hasil yang sempurna. Untuk memperbaiki miliaran yang oleh karena satu kesalahan, betapa sulit. Berapa kontras antara perbuatan salah dan pemulihan? Kita bisa mengerti matematiknya? Perlu saya ulang? Satu perbuatan keliru itu merusak miliaran. Untuk memperbaiki satu orang, sepersemiliar, itu mahal. Untuk memperbaiki semuanya yang miliaran orang ini, Anda hitung sendiri. Betapa mahal. Inilah bedanya antara Adam. Perbuatan dosa, semua mati. Yesus Kristus memulihkan. Betapa tidak banding, betapa tidak sebanding, betapa jauh berbeda. Untuk sesuatu kuasa anugerah yang memberkati dari Yesus. Inilah Adam kedua. Yesus Kristus datang sebagai Adam kedua untuk memulihkan, untuk memperbaiki. Karena itu dia bukan manusia, bukan nabi, bukan orang suci. Dialah Allah yang Maha Kuasa, yang bisa menghidupkan orang mati, yang bisa memulihkan orang yang cacat, karena punya kuasa cipta, kuasa luar biasa, hidup tak terbatas, anugerah yang tak terhingga. Itulah sebabnya maka kerusakan yang dilakukan, yang terjadi pada Adam terhadap semua orang. Yesus mampu. Kalau ada yang tak memahami, meninggalkan Yesus untuk mengais-ngais sampah dan kotoran, orang yang bodoh tak ketulungan. Siapa yang akan membawa engkau ke surga dengan satu damai sejahtera bahagia? Banyak orang harap pergi ke surga. Pikiran mereka membuktikan bahwa yang mereka pergi bukan surga. Karena pikiran mereka itu kotor, pikiran mereka itu najis, pikiran mereka itu berdosa, sangat egois, tidak layak. Mereka itu umat Allah. Allah yang kudus, tidak ada dalam pikiran mereka. Najis, menipu diri sendiri. Hanya Yesus yang datang dalam dunia dan melalui dia sebagai Adam kedua, dia itu memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat dengan melakukan, mentaati. Inilah hambaku yang kuperkenan. Dan di atas kayu salib kalimat terakhir sebelum dia menghembuskan nafasnya adalah satu kata, tetelestai, segenap. Dan tabir bait Allah terbelah. Hukuman telah ditimpakan. Kita boleh bebas. Bukan hanya bebas keluar dari penjara dan dihukum. Kita bahkan hati yang rusak diberikan hati baru.
diberikan hati yang mencintai Tuhan. Dan kemudian kita mulai mengalami satu pembaruan sampai nanti kita boleh terus diubahkan menjadi serupa dengan Tuhan. Dan waktu kita pergi ke surga, itulah tempat yang kita siap. Saya kasih contoh mungkin dua hal. Satu dari kisah sehari-hari. Seorang istri punya suami kaya raya, tiap bulan dikasih 100 juta atau lebih. Mobil mau berapa, tinggal minta. Rumah banyak. Tetapi dia tinggal sama perempuan lain. Cintanya perempuan lain. Terang-terangan. Untuk kamu. No! Cintaku sama orang lain. You mau bawa apa? Tak kasih. Bahagia enggak? Maukah engkau datang pada Tuhan? Mengatakan, Tuhan aku mau selamat. Aku mau mahkota. Aku mau berkat. Aku mau minta ke ini dan itu. Tapi kita tidak memiliki relasi dengan Tuhan. Tidak memiliki satu kecintaan dengan Tuhan. Adakah perempuan yang kepingin dia itu punya suami cinta orang lain. Tapi dia diberikan hal-hal yang begini. Saya pernah dengar cerita ini, tidak pernah saya lupakan. Ya, kamu kasih saya ini. Kenapa you nggak cukup? Aku mau cintamu. Tidak. You boleh minta apapun. But not love. I already give to other women. Kalimat cerita ini, nggak tahu cerita atau apa. Itu nyangkut di kepala saya. Apa yang dibutuhkan manusia? Hati yang dikembalikan. Hanya Yesus yang bisa. Manusia baru. Yesuslah kepala umat manusia baru yang dengan dia menguduskan kita dengan darahnya. Dan menciptakan kita kembali. Membawa hati kita kembali. Membawa hati anak kembali pada Bapa. Hati kita kembali pada Tuhan. Sehingga kita boleh menikmati Tuhan. Orang yang telah mengalami seperti disingkirkan cintanya oleh suami yang kaya. Mungkin merindukan dulu zaman masih ala kadarnya. Susah payah berjuang. Keringat-keringat. Makanan tidak banyak. Sepiring berdua. Tidak nyaman. Sekarang di masa kaya. Lebih tidak bahagia. Mengingat masa tidak nyaman. Jauh lebih nyaman. Dan kita harus mengerti. Memahami sebelum kondisi sulit. Bisa membayangkan kebenaran-kebenaran apa sehingga kita boleh menapaki setiap saat. Sebelum harus kita mengalami kondisi sulit. Kita sudah bisa memahami. Memahami bahwa saat susah. Tidak perlu setelah kita punya cerita apa. Baru ingat. Dulu ngeluh-ngeluh. Betapa bahagianya aku dulu. Tapi waktu kita dalam kondisi sulit, susah. Kita tahu kita berjalan dengan Tuhan. Kita bersama dengan Tuhan. Kita menikmati Tuhan. Nah itulah bahagia. Kita anak Tuhan. Menikmati berjalan dengan Tuhan. Kita adalah warga kerajaan Allah. Kita adalah di dalam satu komunitas umat baru. Yesus sebagai kepala daripada satu umat yang baru. Yang kedua, saya pakai cerita teologi ya. Tuhan Yesus memakai perumpamaan sangat sederhana. Guru agung memakai cerita semua orang mengerti untuk kebenaran yang sangat dalam. Tentang union with Christ. Alkitab ada banyak kata yang sederhana, kita sering baca tapi kita lewat. Pada itu jauh lebih penting daripada doktrin pilihan. Pengudusan, pemuliaan, ordo salutis. Itu doktrin yang kita pelajari setengah mati. Tapi satu kata ini kita luput. Pada ini jauh lebih penting. Dan merangkul semuanya ini. Hanya dua kata. In Christ. Sukacita dalam Kristus. Persaudaraan dalam Kristus. Dalam Kristus, dalam Kristus, dalam Kristus. Lewat kan? Ini disebut dengan union with Christ. Semua anugerah yang dinamakan kita dipilih, kita dikuduskan, kita dibenarkan, kita dimuliakan. Tidak ada artinya kalau kita di luar Kristus. Semua ini baru berarti ketika kita di dalam Kristus. Dan ini Tuhan Yesus mengatakan dengan satu perumpamaan yang sederhana. Akulah pokok anggur, kamulah carang-carangnya. Bapakku penguasanya. Dan setiap dahan dibersihkan. Di luar aku, kamu akan mati. Lekat sama aku, kamu akan dibersihkan, kamu akan berbuah lebat. Tinggallah dalam aku. Nah ini adalah satu kebenaran yang sangat mendalam, tapi sederhana. Sesungguhnya
relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita hanya bisa dapat semua berkat di luar Tuhan, kita nggak ada diberkati. Minta selamat, setelah dibaptis, punya kartu baptis. Setelah percaya, tapi percaya tidak jelas. Tapi relasi sama Tuhan, ada suatu relasi yang menyukai Tuhan. Kalau nanti kita dibawa ke surga, kita bosan tidak sih? Surga itu apa yang bisa membuat kita senang? Apa yang bisa membawa senang? Kalau orang-orang yang teroris itu bidadari, bukan Tuhan. Untuk terus melampiaskan nafsu jahat. Melampiaskan semua ego. Itu bukan surga. Apa yang membuat kita senang di surga? Orang berpikir nanti mansionnya gede, rumahku paling gede. Atau yang mikirnya mahkotanya gede. Apa yang membuat kita senang di surga? Relasi dengan Tuhan. Ya. Dan orang yang memiliki Tuhan lah memiliki segala-galanya. Dan segala-galanya tidak penting. Maka Mazmur 73, 25, 26 itu sangat luar biasa. Apa yang kuingini di surga? Apa yang kuingini di bumi? Nothing. Sekalipun hatiku, batinku, tubuhku hancur habis lenyap. Gunung batuku, bagianku adalah Allah selama-lamanya. Itu bahasa cinta. Demikianlah Allah mengasihi dunia. Bahasa cinta. Demikianlah gua nggak sayang Tuhan sedikit pun. Ngapain sayang Tuhan? Tuhan mencintai kita dengan bersemangat, menggebu-gebu, dengan begitu dahsyat. Anak yang dicintai tetapi membalas dengan dingin-dingin, bukan anak yang bahagia. Pasangan yang dicintai dengan luar biasa pengorbanan, tapi respon dengan menyakiti dan mengkhianati, bukan orang baik. Seorang yang menerima kasih Tuhan tapi respon dengan begitu duniawi, mereka bukan warga daripada komunitas baru, manusia baru. Tapi manusia baru sekarang telah mengalami satu hidup baru dan dari akar, dari batang pohon mengalirlah aliran hidup. Kata Tuhan Yesus, yang mengalir melimpah dalam diri, yang berkelimpahan, yang tidak pernah kering. Semua masalah dunia bisa membuat kaget, membuat muncul air mata, tetapi semua dikalahkan. Karena mereka punya sukacita yang melampaui akal budi. Mereka punya damai sejahtera yang melampaui apapun. Mereka punya jaminan kemenangan. Mereka melihat segalanya karena bagi mereka Yesus cukup dan Yesus memimpin dalam jalan kemenangan. Dan tidak ada yang bisa membuat mereka itu terhilang, terhempas. Karena we are more than conqueror. Yesus datang jadi manusia, inkarnasi. Oh baik kudus, oh mati bagi kita. Tapi apa artinya? Dia mati lalu kita minta surat pengampunan dosa? No. Kita dibawa masuk ke dalam satu manusia baru. Dia kepala kita. Bukan lagi Adam. Tapi Yesus Kristus. Dan hidup baru bekerja. Dan kita menikmati. Maka kita akan mendapatkan manusia yang grow, hidup Kristus, hidup dalam dirinya. Roma 6 ayat 1 sampai seterusnya. Siapa yang telah dibaptis dalam Kristus, dia sudah mati bersama Kristus. Maka dia pun mengalami kebangkitan bersama Kristus. Siapa yang tidak pernah mati bersama Kristus, tidak pernah mengalami kebangkitan Kristus. Siapa yang tidak pernah mati dalam Kristus terhadap dosa, tidak mungkin mempunyai hidup Kristus. Dia masih punya hidup manusia lama. Karena dia masih punya pegang dosa. Siapa yang masih pegang dosa, gimana bisa pegang Kristus? Ya. Kalau yang masih pegang dosa, tidak mungkin dia masih bisa pegang Kristus. Dia harus lepaskan ini supaya bisa pegang Kristus. Kalau dia masih manusia lama, dia masih dikuasai. Dan Tuhan diperalat, dan dia memperalat, dan dia menipu diri sendiri. Nah, inilah yang harus kita sadari. Sampai kita mengalami betapa sukacita. Orang yang ikut Tuhan sungguh-sungguh selalu bahagia. Selalu sukacita. Ada damai. Mau di penjara pun, lihatlah Paulus menang. Adalah orang yang mengalami kesulitan seperti Stefanus mau dirajam pun. Kemuliaan Tuhan. Lihatlah orang seperti
para reformator, ya, seperti mereka yang dibakar, ya. Siapa itu namanya tuh yang nulis Alkitab, terjemahan Alkitab itu siapa? Siapa tuh ya? Lembaga Alkitab namanya siapa? Ya. Hah? Yang di Inggris itu tuh, yang dibakar mati sebelum reformator itu, ya. William Tyndale dan yang lain-lain. Mereka itu punya kemenangan. Kenapa? Tuhan adalah di dalam mereka. Dan mereka hari-hari berjalan dengan Tuhan, menikmati Tuhan. Dan mereka melihat Tuhan lebih penting dari apapun juga. Tuhan lebih penting daripada suaminya, dari istrinya, dari anaknya, dari hartanya, dari karirnya, dari apapun. Sebelum itu, yuk pertanyakan imanmu. Sudahkah kita sungguh-sungguh ikut Dia? Dan siapa yang ikut Tuhan dengan seperti demikian, tidak miskin. Mereka kaya, mereka berlimpah,